apa untuk ini? Tes, Kedua nggak tes. ini? Halo, satu. Ini berarti kan flash disk. ini bisa yang ini. Tes. Ini atas beda. Suara beda. masuk. Berisik. Oh iya. Enggak, ini ada dua kembar lubangnya. Coba bisa atas Enggak, bawah. tadi ini saya pakai untuk ini. Tes, Kedua nggak tes. ini? Lebih. Halo, satu. Ini kan flash disk. Ini Chat, room Ini chat, atas beda. Suara kalian mengisi daftar sama. tes. Ada dua kembar lubangnya. Coba bisa atas Enggak, bawah. tadi ini saya pakai untuk ini. Tes, tes. Halo, satu. Ini kan flash disk. Ini Chat, room chat, Beda. kalian mengisi daftar sama. tes. Ada dua kembar lubangnya. Coba bisa atas Enggak, bawah. tadi ini saya pakai untuk ini. Tes, tes. Halo, satu. Ini kan flash disk. Chat, room chat, Beda. kalian mengisi daftar sama. tes. Ada dua kembar lubang. Ini belum tuh masih. Coba bisa atas Enggak, bawah. tadi ini saya pakai pada orang. Tes, tes. Halo, satu. Ini kan flash disk. Chat, room chat, Beda. kalian mengisi daftar sama. tes. Ini belum tuh masih. Chat, room chat, kalian mengisi daftar Sama. Halo Mbak Eni. Ini belum. Masih itu udah. Oh, Udah. nggak bisa kedengeran Ya. suaranya? Ya. Bisa. Kurang keras sedikit Mbak Emi. Ya, untuk teman-teman mahasiswa baru di chat room itu ada link Mbak Eni. untuk pretest. Masih itu udah. Oh, Udah. nggak bisa kedengeran Ya. suaranya? Ya. Bisa. Kurang keras sedikit Mbak Emi. Ya, untuk teman-teman mahasiswa baru di chat room itu ada link Mbak Eni. untuk pretest. Masih itu udah. Oh, Udah. nggak bisa kedengeran Ya. suaranya? Aduh. Iya. Ya. Nah tuh. Kurang keras sedikit Mbak Emi. Ya, untuk teman-teman mahasiswa baru di chat room itu ada link Mbak Eni. untuk pretest. Masih itu udah. Oh ini Oh, sedang nggak bisa kedengeran Ya. suaranya? Nah tuh. Iya Mbak Emi tinggal bareng. Untuk teman-teman mahasiswa baru di chat room itu ada link Mbak Eni. untuk pretest. Masih itu udah. oh ini Oh, sedang nggak bisa kedengeran suaranya? Nah tuh. Iya Mbak Emi tinggal bareng. Untuk teman-teman mahasiswa baru di Ini video pembicaranya belum di itu aneh Mbak, ada masih link disimpan. untuk pretest. Masih itu udah. oh ini Oh, sedang nggak bisa kedengeran suaranya? Nah tuh. Iya Mbak Emi tinggal bareng. Untuk teman-teman mahasiswa baru di Ini video pembicaranya belum di itu aneh Mbak, ada masih link disimpan. untuk pretest. Masih itu udah. oh ini Oh, sedang nggak bisa kedengeran suaranya? Nah tuh. Iya Mbak Emi tinggal bareng. Untuk teman-teman mahasiswa baru di Ini video pembicaranya belum di aneh Mbak, masih disimpan. pretest. oh ini sedang Nggak bisa kedengeran suaranya? Nah tuh. Iya Mbak Emi tinggal bareng. Untuk teman-teman mahasiswa baru di Ini video pembicaranya belum di aneh Mbak, masih disimpan. pretest. oh ini sedang Oke teman-teman, silakan yang sudah bergabung, pretestnya diisi. Link ada di chat room. Oke teman-teman, silakan yang sudah bergabung, pretestnya diisi. Link ada di chat room. Oke teman-teman, silakan yang sudah bergabung, pretestnya diisi. Link ada di chat room. Oke teman-teman, silakan yang sudah untuk absen dengan cara mengisi pretest. Jadi tidak usah mengetik
nama dan juga NIM. Langsung isi saja pretestnya. Nanti otomatis datanya terekam. Oke teman-teman, silakan yang sudah untuk absen dengan cara isi mengisi pretest. Jadi tidak usah itu absennya di situ. Nama dan linknya di langsung isi saja pretestnya. Nanti otomatis datanya terekam. Ya teman-teman, silakan yang sudah untuk absen dengan cara isi mengisi pretest. Jadi tidak usah itu absennya di situ. Nama dan linknya di langsung isi saja pretestnya. Nanti otomatis datanya terekam. Ya teman-teman, silakan yang sudah untuk absen dengan cara isi mengisi pretest. Jadi tidak usah itu absennya di situ. Nama dan linknya di langsung isi saja pretestnya. Nanti otomatis datanya terekam. Ya teman-teman, silakan yang sudah untuk absen dengan cara isi mengisi pretest. Jadi tidak usah absennya di pretest ya teman-teman ya. Linknya di langsung isi saja pretestnya. Nanti otomatis datanya terekam. Ya teman-teman, silakan yang sudah untuk absen dengan cara isi mengisi pretest. Jadi tidak usah absennya di pretest ya teman-teman ya. Linknya di langsung isi saja pretestnya. Nanti otomatis datanya terekam. Untuk absen dengan cara isi mengisi pretest. Jadi tidak usah absennya di pretest ya teman-teman ya. Linknya di langsung isi saja pretestnya. Nanti otomatis datanya terekam. Untuk absen dengan cara isi mengisi pretest. Jadi tidak usah absennya di pretest ya teman-teman ya. Linknya di langsung isi saja pretestnya. Nanti otomatis datanya terekam. Untuk absen dengan cara isi mengisi pretest. Jadi tidak usah absennya di pretest ya teman-teman ya. Linknya di langsung isi saja pretest. Bisa dimulai Mbak Emi? Ya, oke. Teman-teman yang baru gabung, silakan ya pretestnya sambil diisi. Suaranya Mbak? Masuk. Pretest ya teman-teman ya. Acara akan kami segera mulai ya dimulai, Mbak teman-teman Emi? ya. Sambil ngisi pretest, nanti sambil mendengarkan. Teman-teman yang baru gabung, silakan ya. Oke, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 13.10. Acara akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pretest nanti sambil mendengarkan. Teman-teman yang baru selamat siang teman-teman. Karena waktunya untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat bertatap muka via Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sesi terakhir dari selamat siang teman-teman User Education untuk tahun 2020. Alhamdulillah di era pandemi hari ini biasanya user education dilakukan secara tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang ke perpustakaan. Ini adalah sesi terakhir dari adanya wabah COVID. Education teman-teman tahun 2020. Orientasi era pandemi melalui Zoom. Biasanya user education dilakukan secara tatap muka. Nanti teman-teman akan mendapat pemaparan tentang perpustakaan kita, perpustakaan IAIN wabah COVID. Teman-teman ada apa saja di sana nanti akan dipaparkan oleh pemateri. Ya, jadi gedung perpustakaan kita teman-teman akan itu ada 5 lantai teman-teman. Dari lantai basement 1, 2, 3, 4. Ya, nanti beliau akan memaparkan lebih detail. Ada layanan secara fisik, ada juga layanan perpustakaan kita berbasis itu ada layanan berbasis virtual dari basement 1, 2, 3, 4. Silakan nanti disimak. Beliau akan memaparkan untuk pemateri. Ada layanan nanti secara fisik ada juga layanan disampaikan oleh beliau virtual dari basement 1, 2, 3, 4. Fahruli Hastuti. Beliau akan memaparkan untuk pemateri. Ada layanan nanti secara fisik ada juga layanan disampaikan. Fahruli Hastuti adalah
seorang pustakawan muda di PT Perpustakaan YIN Purwokerto. Ruli Hastuti. Ini sambil menunggu loading, saya mau membacakan visi dari Ibu Ulfa. Ruli Hastuti adalah seorang pustakawan muda di PT Perpustakaan YIN Purwokerto. Ruli Hastuti. Ini sambil menunggu loading, saya mau membacakan visi dari Ibu Ulfa. Ruli Hastuti adalah seorang pustakawan muda di PT Perpustakaan. Ya, teman-teman boleh sambil ngisi pretest ya. Ini saya mau bacakan dulu CV dari Ibu Ulfa. Oke. CV pembicara kali ini, nama Ulfa Ruli Hastuti, SIPUS. Beliau adalah pustakawan pertama. Data pribadi, tempat tanggal lahir, Kebumen, 24 April 1999. NIP 1979042420092004. Data golongan penata muda golongan 3B. Tempat tanggal lahir, beliau bekerja di UPT Perpustakaan IAIN Purwokerto. Jabatannya adalah pustakawan di layanan referensi. Beliau nanti kalau teman-teman ingin ketemu sama beliau ada di lantai 3. Penata muda alamatnya, beliau tinggal di Jalan Tentara Pelajar 56 di UPT Perpustakaan Purwokerto Barat. Jabatannya telepon HP di 081 563 840 184. Beliau ada di lantai 3. Emailnya ulfahpwt@gmail.com. Pendidikannya, beliau bersekolah di SDN Pertanahan Kebumen, di MTS Negeri Klirong Kebumen, SMU Negeri Karanganyar Kebumen. Mencapai apa yang dicita-citakan. Pertama
Pertama saya ucapkan selamat datang dan selamat kepada segenap mahasiswa baru. Pertama di siang hari ini, apa yang kalau tidak salah prodinya HKI sama apa ya? Pertama saya ucapkan selamat datang dan selamat Jawa segenap mahasiswa baru. Pertama di selamat datang, selamat bergabung salah dengan keluarga besar ya Introkerto dan keluarga besar sama Introkerto. Apa ya? Pertama saya akan sedikit menyampaikan materi yang sebenarnya dan Jawa itu nanti juga akan kalian baca di buku panduan yang dibagikan. Jadi sama serta yang mengikuti acara visualization dan mengisi pretest dan post-test. Saya akan sedikit menyampaikan materi yang akan diberikan secara gratis. Itu nanti diambil ketika layanan. Jadi sama serta yang mengikuti acara mulai dan mengisi pretest dan post-test. Saya akan sedikit menyampaikan materi yang akan diberikan secara gratis. Itu nanti diambil ketika layanan. Jadi sama serta yang mengikuti acara mulai dan mengisi tes dan post-test. Kegiatan pendidikan pemakai sebenarnya kegiatan rutin ya yang setiap tahun dilaksanakan oleh perpustakaan khusus bagi mahasiswa baru karena dengan tujuan untuk mengenalkan mendekatkan kegiatan pendidikan pemakai sebenarnya agar nantinya kegiatan rutin tidak merasa asing dan lebih familiar ya dalam memanfaatkan semua layanan dan sarana yang ada di perpustakaan untuk proses untuk mendekatkan tema yang diangkat pada ini adalah literasi nantinya di mahasiswa asing dalam pandemi ya dalam memanfaatkan di mana literasi sarana yang ada di perpustakaan mahasiswa semua khususnya selama pandemi yang tema yang sekarang lagi karantina ya literasi di mahasiswa asing dalam pandemi dalam memanfaatkan di mana literasi informasi mahasiswa semua khususnya diawali sebenarnya tema yang sekarang lagi karantina ya kita mengenal aksara ya di mahasiswa tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya aksara mana literasi informasi mahasiswa sebenarnya kalau di awal itu mungkin kita semua ya sudah mengenal dari karantina ya kita mengenal aksara ya kamu mungkin sudah mengenal tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya dengan aksara mana literasi informasi cara tulis itu ya dasar ya sebenarnya kalau di awal itu literasi tingkat dasar sudah mengenal dari karantina ya nantinya dengan aksara ya kamu mungkin itu nanti susunan aksara itu menjadi kosakata menjadi kalimat dan dengan kalimat tersebut nanti kita bisa membaca dengan membaca itu nanti kita bicara mengenai aksara kita teringat itu nanti susunan ternyata menjadi kosakata betapa pentingnya yang namanya aksara tersebut ya kalimat tersebut nanti saya bisa membaca bahwa dengan membaca itu nanti ada peringatan dari aksara ini aksara kita teringat dalam 8 September mungkin di antara mahasiswa baru sudah pentingnya yang namanya hal aksara tersebut ya mengikuti program acara saya bisa membaca bahwa dari aksara membaca itu nanti ada peringatan dari aksara ini aksara kita membaca atau mengikuti ingat ceritanya ya ternyata di 8 September ini di antara mahasiswa baru di aksara yang namanya hal aksara tersebut ya mengikuti ada beberapa program mungkin ya dalam acara tersebut dari aksara itu tujuannya memberas huruf ya karena saya bersama 8 September ini antara yang di aksara jadi kalau kita ikut beberapa program mungkin ya dalam acara tersebut kali mungkin mahasiswa yang aksara saat ini itu tujuannya itu mendengar memberas huruf karena itu memang sudah lama sekali jadi tegak titik salah jadi kalau kita ikut program dalam ya jadi mungkin mahasiswa yang itu saat ini tujuannya aksara itu banyak program-program yang dilakukan oleh pemerintah dan rangka untuk menurunkan angka buta aksara ya yang jelas itu mencerdaskan warga yang setiap tahunnya itu
itu alhamdulillah mengalami penurunan. Mungkin kalau itu baca di harian menurut bisa tahu berapa persen dari angka 2018 aksara ya. Jelas itu semakin mencerdaskan. Alhamdulillah warga yang mungkin masih ada itu alhamdulillah mengalami penurunan. Jadi PR ya, baca di PR bagi kita semua mungkin ada di lingkungan kalian yang tapi mungkin dari sedikit ya ada orang yang tidak bisa membaca gitu mungkin sampai di era teknologi canggih seperti ini mungkin masih ada. Tapi kalau kita mengetahui di PR ya daerah luas seperti kita sendiri ada di lingkungan kalian yang mungkin dari sedikit ya baca misalnya kayak yang tidak bisa membaca rimba itu sampai di sana masih ada itu. Kalau kita baca itu masih banyak. Tapi kalau kita mengetahui kita yang berjuang untuk daerah luas seperti kita sendiri membantu mereka mengenalkan ya baca misalnya kayak gimana sekolah rimba itu sampai sana masih memberikan pencerahan ya kalau kita ibarat itu sebagai lilin sahabat kita yang sebagai lilin ya bahkan itu ya lilin bagi mereka orang-orang yang tinggal di mengenal rimba itu. Jadi ada sekolah rimba kalau kalian pernah membaca bukunya itu luar biasa. Ibarat itu ada satu buku yang itu mengupas tentang perjuangan seseorang bagi mereka tim yaitu teman-temannya berjuang itu pada dasarnya itu diawali dari keluarga. Sama dengan kayak pendidikan itu sebenarnya kan ada 3 ranah. Pendidikan berangkat dari keluarga, pendidikan masyarakat, dan pendidikan sekolah. Itu pilarnya. Pada dasarnya itu diawali dari keluarga. Sama dengan kayak pendidikan dalam satu keluarga itu ada 3 ranah mengenal pendidikan dari angka guru keluarga, pendidikan masyarakat, seharusnya dari keluarga yang mengenalnya. Jadi yang menumbuhkan semangat literasi, gaya literasi itu dari keluarga dan masyarakat. Dalam saat memasuki masa-masa sekolah mereka akan mengenal, kembangkan angka guru keluarga, pendidikan masyarakat, dikembangkan kemampuan literasinya di sekolah dengan bantuan para yang pendidikan yaitu semangat literasi, gaya literasi itu dari keluarga. Apa harapannya dengan masyarakat? Katanya dan saat memasuki peringatan Hari Aksara yang diperingati dikembangkan setiap tahun segala program yang literasinya di yang dilaksanakan pendidikan Indonesia berharap akan mengalami kemajuan. Katanya nilai-nilai literasi akan terus menyala sehingga peringati dapat menerangi gelapnya dahulu yang dialami oleh orang yang literasinya yang semakin dilaksanakan, insya Allah makin sini semakin menurun jumlahnya. Jumlah berharap akan mengalami kemajuan. Itu artinya masyarakat akan semakin sehingga mengenal dapat menerangi gelapnya dahulu yang nantinya akan mengalami semakin dilaksanakan apa ya bisa mengubah bangsa yang jumlahnya. Konon kata sastrawan itu Indonesia dikenal dijuluki dengan bangsa yang nol buku. Jadi sangat memprihatinkan ya. Di nantinya akan mengalami berbagai program dalam rangka Hari Aksara Internasional apa ya bisa mengubah bangsa yang bisa mengubah bangsa Indonesia dari yang juga nol buku menjadi bangsa yang 10, 100 atau bangsa yang nol buku. Jadi mencintai buku sangat memprihatinkan ya. Di
Jadi nantinya masyarakat berbagai program dan nanti akan digunakan di lingkungan sekolah yang bisa mengubah bangsa Indonesia dari yang juga kenal buku menjadi bangsa yang 10, 100 atau selanjutnya. Jadi mencintai buku itu sangat memprihatinkan ya warga. Jadi nantinya masyarakat berbagai program dan nanti akan digunakan. Kemudian apa sih sebenarnya pengertian literasi informasi itu menjadi bangsa yang bagi mungkin mahasiswa baru saat menjadi siswa mungkin kurang sangat memprihatinkan ya warga. Oh gitu. Oh, mohon maaf ini sepertinya saya katanya harus pindah tempat. Apa sih sebenarnya terpotong sedikit ya. Ini pihak IT-nya mungkin mahasiswa baru mengajukan saya untuk memindahkan perangkat, jadi terputus sebentar, mohon maaf. Oh gitu. Oh, mohon maaf ini sepertinya saya katanya harus pindah tempat. Apa sih sebenarnya terpotong sedikit ya. Ini pihak IT-nya mungkin mahasiswa baru mengajukan saya untuk memindahkan perangkat, jadi terputus sebentar, mohon maaf. Oh gitu. Oh, mohon maaf ini sepertinya saya katanya harus pindah tempat. Apa sih sebenarnya terpotong sedikit ya. Ini pihak IT-nya mungkin mahasiswa baru mengajukan saya untuk memindahkan perangkat, jadi terputus sebentar, mohon maaf. Oh gitu. Oh, mohon maaf ini sepertinya saya katanya harus pindah tempat. Mohon maaf ini terus jeda sebentar ya. Saya harus menempati mengajukan saya untuk memindahkan perangkat, jadi pengertian literasi informasi bagi siswa pada saat Anda sebelum menjadi mahasiswa. Mungkin maaf ini itu juga masih bahasa asing ya. Saya pasti literasi informasi. Ini literasi itu ada berbagai jadi pengertian macam literasi informasi, hukum, literasi keuangan, literasi berbagai macam ilmu ya sebelum menjadi mahasiswa. Mungkin kali ini masih bahasa asing ya. Saya pasti kita akan ini pada literasi informasi ada berbagai jadi kalau pengertiannya sebenarnya literasi keuangan banyak tokoh yang berbagai macam ilmu ya kan ya banyak yang kali ini literasi informasi sebenarnya itu kita kalau saya boleh itu tidak hanya sebatas informasi membaca dan mengetahui informasi sebenarnya begitu, tidak sebatas hanya membaca dan tahu. Lebih jauh dari itu, setelah membaca mengetahui informasi, kita sebagai penerima informasi, di mana di saat era yang teknologinya semakin maju, semakin canggih, semakin banyak informasi yang masuk, yang mengalir, akan sampai istilahnya luber ya, luber informasi menjadi informasi, kita dituntut untuk lebih cerdas dalam memilih dan memilah informasi yang kita terima. Jadi tidak apa yang kita terima lalu kita telan mentah-mentah, kita pakai, kita percaya, itu tidak seperti itu di saat ini. Karena apa? Apa yang masuk ke kita, apa yang kita peroleh, apa yang kita terima, ternyata tidak semuanya itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan kadang ada ya sesuatu yang ternyata itu tidak valid, bahkan kita harus tahu tidak semuanya itu benar, gitu. Jadi semakin canggih teknologi, bukannya kita semakin benar kalau kita semakin banyak informasi, tapi juga kita harus pintar memilah dan memilih mana yang sesuai dan mana yang valid, gitu. Kemudian kalau kita membaca teks maupun membaca buku teks atau membaca secara digital, kita membaca itu belajar membaca dari sejak usia bahkan mungkin TK ya. TK kita sudah diajari membaca oleh orang tua maupun guru kita di sekolahan. Membaca dari rangkaian huruf, kemudian kalimat, alinea atau paragraf. Pada kumpulan huruf itu, sebagai contoh ya, saya contohkan kalau di TK itu, di pelajaran TK itu ada menyusun huruf, 4 huruf misalnya yang masih belum tertata dan belum terbaca, itu nanti anak-anak ditugaskan untuk coba susun menjadi
kata apa. Nah, setelah mereka itu sebenarnya mereka sudah digunakan dengan literasi informasi, sudah mengenal literasi tingkat dasar, berdasar. Itu sebenarnya sudah mengenal, sudah dikenalkan. Dari kumpulan huruf itu nanti akan terbaca misalnya baju. Nah, jadi dari situ tidak hanya berhenti bahwa baju. Nah, nanti anak akan belajar juga apa sih maknanya baju itu, ini yang dipakai. Nah, itu yang diistilahkan oleh Hernowo, salah satu penulis buku inspiratif, itu sebagai kepingan makna. Jadi kita membaca buku, membaca teks itu tidak asal membaca, tapi kita ternyata menghimpun makna-makna yang terserap di sebuah bacaan. Jadi apa yang kita baca, pengetahuan apa yang kita peroleh, itulah yang harus kita itu yang kita miliki, yang kita ambil manfaatnya. Jadi hasil dari membaca itu supaya tidak hilang, tidak menguap ya, maka kita harus mengikat makna yang hasil yang kita baca. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menuliskannya. Makanya literasi informasi tidak hanya sebatas membaca dan mengetahui, namun rangkaian berikutnya itu kita harus mendokumentasikan supaya kita tidak kehilangan dengan menuliskannya. Seperti pesan Imam Ali bahwa ketika kita belajar, maka ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Itu sangat berkesan ya. Maknanya dalam sekali kalau kita baca itu. Dan sebenarnya itu perintah ya. Lanjutan dari kalau kita baca Iqra Bismi Rabbika itu kan bacalah ya. Sebenarnya itu maknanya sangat dalam, tidak hanya sebatas membaca, tapi kita harus bisa menemukan makna apa di balik itu. Tidak hanya membaca teksnya, itu tidak berakhir di situ. Kalau untuk level anak-anak mungkin iya. Jadi kalau sudah tingkatannya mahasiswa seperti kalian itu bukan tingkatannya, hanya membaca. Jadi membaca, menemukan makna apa yang kalian dapatkan setelah membaca itu. Kemudian supaya tidak hilang, kita usahakan diikat dengan menuliskannya. Jadi sebenarnya itu apa menulis itu? Samanya dengan membaca. Membaca itu juga kita sudah diajari sejak kecil, menulis pun demikian. Menulis di sini, kalau untuk tingkatannya mahasiswa itu sudah tidak hanya asal menulis. Jadi menulis itu pengertiannya melahirkan gagasan, pikiran, dan perasaan lewat lisan. Bahasa gaulnya mungkin bisa ini kan curhat ya, bisa curhat lewat tulisan gitu. Kalau mungkin di kalangan siswa itu bisa zaman dulu waktu saya masih di desa itu kayak buku diari gitu ya, yang ada gembok kecilnya itu. Nah, itu juga sudah literasi itu sebenarnya. Itu secara tidak langsung itu pikiran, perasaan itu dituangkan di situ dengan lewat tulisan, dan itu sudah bagus itu untuk awalan yang bagus itu. Dan kalau ada anak SMA yang masih punya tradisi kebiasaan seperti itu sudah bagus. Anak-anak udah membiasakan curhat dengan tulisan. Itu nanti gagasan, pikirannya itu akan tertuang di situ. Sama halnya dengan ini. Waktu saya baca bukunya yang Sekolah Rimba itu, salah satu pendidik, salah satu pejuang di situ, beliau pada awalnya itu tidak terpikir untuk membekukan. Setiap kali pulang dari mendampingi anak-anak rimba itu belajar mengenalkan huruf, dituliskan pengalaman itu di selembar kertas. Dan siapa sangka lembaran-lembaran kertas yang tadinya dia tidak terpikir untuk dibukukan sama teman-teman sesama pejuang, itu akhirnya dibukukan, disatukan, dan menjadi sebuah buku yang diterbitkan. Dan buku tersebut mendapat respon yang sangat bagus. Salah satunya dari Anies Baswedan itu yang saya baca. Kemudian ada sastrawan terkenal banyak di situ. Jadi dari tulisan-tulisan pengalaman dia saat mendampingi anak-anak rimba itu, dia tuliskan di kertas-kertas yang itu sebenarnya curahan perasaan dia, bagaimana
hari ini bagaimana pengalaman dia mendampingi anak rimba, mungkin pengalaman pahitnya, pengalaman kepuasan batinnya. Nah, dia tuliskan di lembar-lembaran yang dia sendiri itu tidak menganggap penting. Nah, ternyata setelah disatukan, itu teman-teman sesama pejuang itu menganjurkan untuk dibukukan, dan akhirnya terbitlah menjadi sebuah buku. Itu sangat inspiratif itu menurut saya. Kalian bisa baca bukunya di Perpusnas, ada di Ipusnas ya, bisa dipinjam itu bukunya. Dan kalau mau beli juga bisa di online itu ada. Dan itu ada kelanjutannya, sangat-sangat inspiratif. Kalau kita baca itu sepertinya mereka itu yang berjuang di hutan rimba seperti itu seperti tidak merasa takut karena merasa bisa menolong, bisa memberi kebahagiaan. Para lilin tadi ya menerangi mereka. Itu luar biasa, sangat inspiratif. Jadi buku itu sangat inspiratif dan bisa menggerakkan kita. Lanjut, jadi pengertian dari literasi informasi itu sebenarnya adalah kemampuan untuk mencari, mengumpulkan, dan memproses informasi tertulis atau data. Memprosesnya itu mengaksesnya, mencari di mananya, di berbagai berita, berbagai media informasi, baik yang cetak, video maupun situs website, dan menggunakan layanan internet seperti forum diskusi dan lain-lain. Jadi kemampuan literasi informasi ini tidak hanya sebatas mencari informasi, di mana caranya mencari, kemudian memprosesnya itu kan ada beberapa proses ya. Setelah kita dapat, kita evaluasi, kita pilih apakah ini layak untuk diteruskan, apakah ini layak untuk dibagikan. Nah, itu juga kemampuan literasi termasuk itu. Jadi tidak hanya asal membagikan informasi. Ya, kalau informasi itu valid, benar. Kalau ternyata informasi itu ternyata yang hoax, yang bohong, jika nanti ada dampaknya tidak hanya kita, tapi akan membahayakan orang lain. Sudah banyak kasus karena orang tidak kurang cerdas dalam memilah dan memilih informasi. Seseorang yang membaca begitu saja pengumuman misalnya iklan ya, lowongan pekerjaan atau apa, akhirnya tergiur dengan gaji yang tinggi, itu sudah banyak memakan korban. Mungkin di harian, di surat kabar atau di sebenarnya sudah banyak sekali berita. Kan yang apa itu yang CPNS-an itu yang penipuan gitu, itu karena apa? Yang mendapat informasi itu kurang ini, harusnya ini valid enggak, benar enggak? Nah, sampai ada yang akhirnya tertipu puluhan juta. Nah, ini akibat dari kurangnya kemampuan literasi informasi atau saya dikatakan orang yang kurang literate. Ternyata orang yang kurang literate itu bisa mengalami kebangkrutan, bisa mengalami istilahnya bisa malah bisa mencelakakan. Nah, itu bahasa ininya. Jadi kalau orang yang kurang literate, kurang bisa mengolah informasi itu membawa akibat. Ya kalau hanya dirinya, kalau ke orang lain, misalnya kita membagikan info ini, dan nantinya akan berakibat, tidak hanya kita, tapi kita merugikan orang lain juga. Itu sangat berbahaya. Jadi di situ ada proses, ada etika ya untuk mengkomunikasikan informasi yang kita dapatkan. Kita harus pikir-pikir dan kita harus, apakah ini benar informasi yang saya dapatkan? Gitu, sebelum kita membagi. Sekarang sudah sering ya budaya share gitu. Jadi kita harus berhati-hati. Kemudian di masa pandemi seperti ini, bagaimana kita mendapatkan, kita bisa belajar, bisa menambah ilmu pengetahuan, sementara akses untuk kita pergi terbatas, untuk ke perpustakaan juga terbatas, perpustakaan umum tutup, pameran buku juga tidak ada, jadi kita tetap bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan kita melalui literasi virtual, seperti kita mengikuti webinar, pelatihan online, dan sebagainya. Jadi kita meskipun di karantina ya, kita tetap bisa menambah wawasan, bisa menambah ilmu lewat literasi virtual, dengan tentunya menggunakan perangkat
komputer. Berikutnya. Nah, secara umum perpustakaan itu kalian sudah kenal gedung, ada apa isinya, dan juga ada petugasnya di situ. Di sini saya sampaikan pengertian perpustakaan itu. Ternyata perpustakaan itu lembaga yang sangat-sangat penting dan sangat vital ya untuk mendukung sebuah institusi sampai dituangkan dalam undang-undang. Ada undang-undang yang mengaturnya. Jadi memang perpustakaan itu memang menjadi satu institusi yang fungsinya itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi untuk pengertiannya dalam Undang-Undang Perpustakaan itu, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, untuk informasi dan rekreasi. Ada rekreasi, kalian tentu mungkin penasaran kok rekreasi. Nah, nanti ada di biasanya di bawahnya ya nanti ya. Jadi ini resmi ya dari Undang-Undang Republik Indonesia. Jadi ternyata di undang-undang ada ya, di undang-undang ada. Jadi kita resmi dan pengelolaannya juga resmi. Apa yang dimiliki itu benar-benar memang mengemban amanah undang-undang itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Perpustakaan dituntut untuk itu tugasnya. Jadi kalau di tingkat sekolahan ya masih ya sama sebenarnya isinya itu untuk mencerdaskan. Jadi katanya koleksi ilmu yang ada di sana, kalian punya tugas-tugas itu sebenarnya sama. Cuman pengetahuan definisi seperti ini mungkin baru kalian ketahui ya, atau mungkin yang sudah ada yang tahu mungkin. Gitu. Jadi status posisi perpustakaan itu apa ya dalam perguruan tinggi? Dalam perguruan tinggi itu perpustakaan itu ternyata sebagai jantungnya perguruan tinggi, tempat pembelajaran sepanjang hayat yang merupakan institusi penopang utama pendidikan. Sebagai satu bagian yang sangat penting, tentunya perpustakaan ini dituntut untuk selalu sehat. Nah, sehatnya perpustakaan itu tentu banyak faktor ya dan banyak dukungan. Jadi kalian nanti insya Allah tidak mengalami kerugian jika dekat, familiar, dan akrab dengan perpustakaan. Nah, perpustakaan itu punya banyak kekayaan yang mungkin Anda belum tahu apa sih yang dimiliki perpustakaan. Itu. Saya lanjutkan. Sekarang fungsinya. Apa fungsi perpustakaan itu? Dalam undang-undang itu, perpustakaan fungsi sebagai wahan baca sepanjang hayat, yang saya sampaikan, itu akan mengembangkan potensi masyarakat, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab melalui budaya gemar membaca. Pada itu, pemerintah punya gerakan budaya gemar membaca itu selalu digaungkan. Dan ada di sekolah itu sudah familiar ya. Budaya gemar membaca ini sudah mulai banyak dipraktekkan. 15 menit sebelum pelajaran dimulai, anak-anak dianjurkan untuk membaca buku. Jadi tujuannya jelas sekali seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian sebagai wahana penelitian di perguruan tinggi, perpustakaan itu tidak sekedar menyajikan buku, nanti mahasiswa datang silakan mengerjakan tugas, tidak hanya itu, tapi perpustakaan perguruan tinggi itu sangat membantu, sangat mendorong mahasiswa maupun dosen dan masyarakat yang mengadakan penelitian. Jadi kalau yang namanya penelitian di perguruan tinggi itu sudah familiar, ya, sudah menjadi hal biasa, dan itu malah menjadi juga wajib bagi fungsional seperti dosen, juga pustakawan gitu ya. Itu akan menjadi mitra. Di saat mereka membutuhkan referensi atau rujukan di perpustakaan, menyediakan referensinya. Nanti juga kalian akan mendapatkan itu penelitian, akan mengalami hal itu. Dan kami insya Allah siap membantu. Yang penting ada komunikasi, gitu.
sebagai wahana informasi yang menyediakan berbagai sumber informasi baik cetak maupun non-cetak digital. Jadi perpustakaan itu tidak hanya yang tercetak atau buku dalam bentuk buku atau jurnal, tapi juga menyediakan yang non-cetaknya, digitalnya. Jadi tidak usah khawatir di masa pandemi seperti ini, meskipun tidak bisa berkunjung, tidak bisa pinjam secara langsung, tapi mahasiswa masih bisa memanfaatkan koleksi dengan meminjam koleksi yang untuk versi digitalnya. Kemudian sebagai wahana rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan kebudayaan bangsa. Di perpustakaan ternyata kita berrekreasi bisa. Bagaimana caranya? Koleksi yang disediakan oleh perpustakaan itu tidak semuanya bersubjek, bukan yang tapi ada subjek tertentu yang itu membuat orang itu rileks. Seperti misalnya buku-buku tentang humor, buku novel yang bersifat menghibur atau bersifat yang sastra gitu ya. Biasanya tidak begitu bukan rumit, tapi yang sifatnya itu rileks gitu, menghibur. Nah, itu ada humor tentang yang jenaka-jenaka gitu ada. Kita menyediakan tidak hanya di tingkat sekolah, tapi di belum tinggi juga kita ada persentase untuk itu, karena setiap orang itu butuh relaksasi. Bisa rekreasi itu dalam arti rekreasi bukan seperti yang dibayangkan di luar ya, di taman bunga atau di mana itu. Tapi saat-saat menikmati bacaan itu, kita akan menjadi lebih santai, lebih rileks, dan merasa terhibur. Begitu. Kemudian sebagai wahana perpustakaan kekayaan budaya bangsa yang bernilai sejarah, itu sudah jelas. Salah satu di perpustakaan Perpustakaan itu punya salah satu pojok yang itu koleksinya tentang kekayaan budaya lokal seperti Banyumas dan sekitarnya, Tegal, Wonosobo, Kebumen, itu khusus di situ hasil penelitian, buku, ada skripsi, itu namanya pojok Panginyongan. Nanti ada di slide berikutnya. Itu untuk melestarikan. Jadi kalau ada penelitian tentang budaya sebuah kebudayaan lokal atau dimanapun itu, kalau tidak disimpan, tidak dilestarikan, itu nantinya akan punah, akan hilang, tidak ada jejak rekamnya, tidak ada. Di perpustakaan itu salah satunya itu. Masih ada fungsi yang lain, tapi saya tidak menyebutkan semuanya di sini. Kemudian berikutnya kita mulai mengenal bagaimana perpustakaan Yayasan Purwokerto itu. Ini sekilas saja ya, karena kalau semuanya itu di buku itu sudah ada semua. Besok kalau saat kalian mendapatkan buku harus dibaca. Ya. Jadi perpustakaan Yayasan Purwokerto itu punya apa saja di dalamnya. Yang dimiliki oleh perpustakaan Yayasan Purwokerto itu koleksinya tidak hanya dalam bentuk tercetak atau teks ya, tapi ada juga yang non cetak atau digital. Di koleksinya itu kita selalu berusaha ya, yang tadinya belum punya koleksi e-book sekarang sudah banyak sekali koleksi e-booknya. Jurnal yang tadinya masih berupa cetak, kita sudah punya e-jurnal, sudah banyak sekali yang kita langgan, itu sudah banyak sekali. Bahkan skripsi hasil karya mahasiswa yang itu jadi tugas akhirnya itu sudah tidak hanya bentuk tercetak, tapi non cetaknya juga kita sudah menyediakan. Jadi tidak usah khawatir. Kemudian saya kenalkan di sini nanti ketika mahasiswa baru memasuki ruangan koleksi, saat pencarian koleksi itu kan nanti ada dibantu dengan katalog. Nah, katalog itu nanti di perguruan tinggi itu kita sudah tidak berbentuk cetak, tapi yang digital itu namanya OPAK untuk penelusuran. Kemudian di punggung bukunya, buku yang sudah ditata di rak disajikan itu setiap buku ada labelnya. Ini supaya nanti untuk menghindari kebingungan ya. Setiap buku itu punya label, punggung bukunya itu di bawah ada labelnya, dan label itu ada kode-kodenya.
Yang perlu kalian pahami itu kode yang saya contohkan di sini, kode SR, ada TD dan RF. Asal itu untuk kode yang buku yang bisa dipinjam dibawa pulang ke rumah. Kalau untuk tandon itu koleksi yang tidak bisa dipinjam dibawa ke rumah, maksudnya dibawa pulang nggak bisa, tapi hanya dibaca di tempat. Kemudian ini koleksi referensi, kode RF itu referensi, itu koleksi yang rujukan sifatnya, seperti kamus, ensiklopedi, kitab-kitab, dan undang-undang termasuk itu tidak bisa dipinjam, referensi tandon tidak bisa dipinjam. Masih banyak lagi kode-kode yang nanti saya jelaskan di bawahnya. Kemudian angka di bawah kode itu ada 2X, ada yang tidak pakai X. 370. Ini bukan 2 kali 2 ya. Kalau kita membacanya itu bukan 2 kali 2 titik 1, 2 kali 7 enggak, tapi 2x2 titik 1 370 70. 2x ini yang pakai 2x itu karena kita perpustakaan punya 2 subjek koleksi, subjek Islam dan subjek umum, jadi kita pisahkan supaya tidak bingung. Ini kita sesuai dengan panduan ya untuk klasifikasi, tidak asal, tapi kita pakai DTC, ada panduannya, ada pedomannya. Untuk 2X ini kita pakai pedoman dari Kementerian Agama. 2X2 nanti ada di bawahnya. Ini keislaman, kalau yang tanpa X ini untuk koleksi yang sifatnya umum, subjeknya umum, seperti ekonomi, umum, pendidikan umum, yang umum semua, statistik dan sebagainya. Kemudian, berikutnya ini ya. Punten Bu Ulfah, waktunya 15 menit lagi, nanti diperbanyak untuk tanya jawab saja. Tanya jawab nanti sekitar 15 juga sampai 20 menit. Oke, ya. Terima kasih. Saya cepatan aja. Ini kemudian koleksi referen. Tadi koleksi sirkulasi tandon, referensi sudah saya singgung tadi, kamus, ensiklopedi, kitab, undang-undang, dan tesis disertasi itu termasuk referensi. Kemudian ada e-books, itu yang bentuk non-digitalnya tadi. Ada e-journal, proceeding itu apa? Nah, nanti kalau kalian sudah bisa masuk ke sini, bisa melihat apa itu proceeding. Kumpulan dari karya ilmiah, makalah-makalah yang dibukukan, yang disatukan, proceeding itu ya. Kemudian, kalau yang e-journal, terus e-books itu yang punya digital ya, yang bisa dibaca pakai gawe, dan ada e-repository. Repository itu adalah wadah untuk karya ilmiah yang dihasilkan oleh civitas akademika, dosen, mahasiswa yang ada di institusi. DIN itu sekarang sudah melayani e-repository. Untuk websitenya, ini ada alamatnya. Kemudian, bagaimana cara penelusuran koleksi? Tadi saya sebutkan, singgung sedikit itu, kita tidak pakai katalog yang kartu, tapi kita pakai opak. Bisa, penelusuran ini bisa dari luar perpus ya. Ini alamatnya, online, bisa akses online. Kemudian ada opsi penelusuran, ada opsi penelusuran sederhana dengan kata kunci yang singkat. Kemudian ada penelusuran advanced yang lanjut, kemudian ada quick search yang cepat. Ini ada juga sendiri, beda alamatnya. Kemudian bisa lihat tadi sudah saya sampaikan sedikit. Kemudian ini kode label dan sistem yang tadi saya sebutkan. Ini yang kita miliki, koleksi itu semuanya punya tidak sama labelnya ya. TD itu dari tandon, tidak bisa dipinjam. Yang bisa dipinjam pulang itu SE dan AS yang ada. Ini A, jadi Arab sirkulasi ini bisa dipinjam di pulang bisa. SE dan AS. Yang lain tidak bisa dibawa pulang. Nah, ada clipping, ada TA. TA itu jadi hasil dari tugas akhir program diploma untuk pelaporan penelitian. Ini yang dosen dan mahasiswa. Disertasi, tesis, dan skripsi. Untuk penomoran klasifikasi, tadi sudah kenalkan sedikit, untuk umum itu dari 0 sampai 900. Dan di rak itu nanti jangan khawatir, sudah ada petunjuknya dan ada tulisannya. Jadi kalau mau mencari tentang tasawuf, Anda larinya tidak ke di lantai 2 itu ya.
kanan kiri, sebelah kanan itu yang keislaman, yang kiri untuk umum. Nah, itu sudah di rak sudah ada masing-masing. Jadi tinggal tengok aja di situ, di raknya udah ada kode-kodenya. Kemudian, nah perpustakaan yang Purwokerto tidak hanya melayani yang teks, tapi juga ternyata punya perpustakaan virtual. Bagaimana? Lewat mana aksesnya? Ini ada linknya. Ya, silakan di boleh. Kemudian ada aplikasi e-library. Nah, e-library ini yang ini bisa diunduh ya, bisa lewat PC atau lewat Android. Untuk e-libnya nanti hari ini nanti saya bukakan. Tidak bisa berkunjung, tidak bisa pinjam, tapi Anda bisa meminjam buku ya, bisa minjam buku dalam bentuk digital. Nah, ini sebenarnya sama, sebenarnya belajar ini sama tadi ya, khususnya dengan yang melalui perpustakaan virtual, bisa lewat HP untuk unduhnya. Kemudian, nah ini yang offline-nya, ini yang offline-nya. Offline itu berarti hanya bisa dibaca di perpustakaan, saya dibuka di perpustakaan, tidak bisa di rumah. Apa itu namanya? Itu namanya aplikasi Booklist Library. Ini hanya ada di perpustakaan dan Anda bisa mendapat lewat Android, tapi di perpustakaan. Saat pandemi seperti ini, jadi belum bisa dibuka karena memang layanan masih ditutup. Itu. Bagaimana cara downloadnya? Di lantai 1 kita sudah sediakan lebih dari 10 komputer untuk layanan Booklist, dan Booklist itu isinya apa saja? Ada ensiklopedia, hadis, ada Al-Quran, banyak sekali umumnya di situ. Jadi ribuan ya, kan mungkin lebih. Anda bisa baca di lantai 1, bisa lewat HP atau laptop yang disediakan. Ini sudah ada alamatnya, isinya tadi ensiklopedia dan sebagainya. Ada kamus. Kemudian ada satu lagi aplikasi hadis. Aplikasi hadis ini untuk membantu pemustaka yang menelusuri mencari hadis ke kitab induknya. Kitab induk itu ada di lantai 3 ya, keren. Nah, nanti ini kalau yang mau bukan belajar ya, tapi praktek aplikasi hadis penjarahan ini bisa besok saya bantu belajar bareng ini. Di lantai 3 untuk mahasiswa baru biasanya nanti ada penelitian, ada mata kuliah penelitian hadis. Nah di sini nanti kalian akan membutuhkan, akan bisa praktek pakai ini aplikasi sebelum menuju kitab induknya. Jadi prosesnya nanti bisa kita belajar bersama. Kemudian ini ada di sana disediakan ada 9 kitab hadis dan dilengkapi dengan 2 bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Jadi itu khawatir kalau misalnya bahasa kesulitan bisa bahasa Indonesia. Kemudian, nah, koleksi lagi yang ada di lantai 2 itu ada BI Corner. Jadi kita kerjasama dengan BI Corner dipercaya untuk mengembangkan pengetahuan tentang kebangsaan ya. Ya, BI itu memfasilitasi, memberikan edukasi kepada mahasiswa karena kita ada keprodian ekonomi ya. Jadi kita memenuhi syarat untuk mendapat dikasih kesempatan untuk kerjasama dengan Bank Indonesia. Jadi ada tempatnya tersendiri, ada koleksinya, dan insya Allah nyaman di situ. Ini untuk ekonomi ya, tapi tidak tertutup untuk prodi yang lain. Kemudian tadi pojok Panginyongan sedikit saya singgung tadi, itu isinya tentang koleksi khas lokal ya, bahasa Panginyongan. Jadi bahasa ini khas koleksi yang menjadi ciri khas Pusakanya Purwokerto gitu. Selanjutnya jenis layanan, itu banyak sekali layanan yang sudah kita berikan, tapi sini saya tidak menemukan semuanya, hanya sekilas saja. Layanan administrasi tentang persuratan, ada denda, ada buku hilang, itu nanti layanan administrasi wakaf dan sebagainya. Kemudian layanan sirkulasi, ada pinjam kembali, peminjaman pengembalian, perpanjangan peminjaman ya maksudnya ya. Layanan referensi tadi sedikit sudah. Untuk penulisan haji termasuk referensi, skripsi, bimbingan skripsi juga bisa. Di lantai 3 ada 2 petugas, saya sendiri dan Bu Indah. Layanan pembaca, layanan pemustaka berkebutuhan khusus, ada difabel, ya, berupa sarana, kursi roda, lift, dan jalan khusus bagi untuk
yang difabel itu jalan khusus. Kemudian bantuan pencarian informasi finansial seperti majalah, jurnal dan sebagainya. Kemudian hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, layanan repository, data tadi saya singgung, dan e-jurnal. E-jurnal itu bisa diakses pada beberapa portal yang sudah kita langgan ya, nanti bisa dibuka. Kemudian layanan abonemen. Layanan abonemen itu layanan untuk non-sivitas akademika. Jadi ketika Anda nanti ke perpustakaan membawa teman atau ada orang lain berkunjung ke perpustakaan, itu tidak serta-merta hanya masuk lalu menggunakan atau menggunakan sarana aktivitas yang ada, tapi harus ada permisinya, ada pelonornya, lapor pada petugas, nanti akan dilayani oleh petugas di lantai basement, gitu. Kemudian prosedur sirkulasi ini nanti saya setelkan videonya biar kalian jelas gimana meminjam. Jadi peminjaman di Perpustakaan Perkota itu tidak manual seperti di sekolah ya. Dulu masih semuanya dibantu petugas. Tapi kalau kita di sini sekarang sudah mandiri, semi otomasi ya, sudah Anda mencari sendiri dan menginput sendiri kode buku yang ada di label, masukkan di komputer peminjaman, itu dilakukan sendiri. Nah, ini peminjaman mandiri, kemudian bagaimana pengembalian. Yang jelas untuk melakukan transaksi di perpustakaan itu baik mau pinjam maupun kembali maupun perpanjang, Anda wajib mengisi resensi terlebih dahulu. Jadi kalau tidak resensi tidak bisa transaksi, ya, tidak bisa kebuka. Dengan perpanjangan itu perpanjangan batas waktu ya, yang 7 hari diperpanjang sampai 2 kali. Apa saja yang harus dilakukan ketika perpanjangan itu hampir sama kayak tidak sama sih tanya sih. Ini cukup di lantai basement kalau untuk perpanjangan atas pinjaman. Tidak usah naik ke lantai 2 untuk pinjamnya enggak. Tapi proses perpanjangan bisa di proses di lantai basement. Syaratnya tentu saja harus absen dan menyerahkan kartu identitas, kartu anggota atau kartu perpustakaan. Ya, akhirnya selamat berjuang meraih masa depan bersama Perpustakaan dan Purwokerto. Semoga dengan semangat literasi akan mengantarkan saudara pada cita-cita yang ingin diraih. Saya putarkan sedikit sekilas ya tentang apa ini tadi, peminjaman, proses peminjaman. Oh, ada ini yang perlu, ini sangat penting. Jadi kita mahasiswa baru itu tidak usah khawatir ya di masa pandemi seperti ini, tidak bisa pinjam buku secara langsung ya, tapi jenengan juga bisa menambah ilmu, pengetahuan dan wawasan. Ini ada aplikasi yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional, namanya Ipusnas. Ya, nah ini bisa di-download lewat PC atau lewat HP Android Anda semua, sangat mudah. Di sini kita bisa meminjam buku, tidak hanya membaca tapi bisa meminjam. Kita tanpa harus repot-repot jauh ke Jakarta, tapi kita sudah bisa meminjam, memanfaatkan koleksi yang dimiliki oleh Perpustakaan Nasional. Kenapa? Subhanallah ya, kita sangat bersyukur sekali dengan adanya teknologi begitu. Saya sendiri sudah meminjam satu buku, tapi memang membaca di layar ya, beda dengan yang dicetak itu. Tapi itu sudah sangat luar biasa menurut saya. Jadi kalian harus memanfaatkan ini. Mahasiswa baru harus banyak mengambil informasi dan ilmu. Ini salah satunya fasilitas yang bisa Anda download dan manfaatkan. Bisa pinjam buku dan bagaimana mengembalikannya nanti Anda tidak perlu repot. Otomatis akan hilang sendiri ketika waktunya sudah habis. Oh gitu ya. Oke. Oh iya. Oh ini nih. Pause berarti ya, stop screen. Ya, maaf. Ini.
Oh iya iya. Mohon maaf, ini saya share nih. Nah ini, maaf tadi belum saya stop. Ini aplikasi dari Pustaka Nasional yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalian juga termasuk yang berhak untuk mengaksesnya. Bisa pinjam koleksi dan tidak usah takut cara mengembalikannya. Misalnya sangat mudah dan gratis. Itu. Ini saya sudah meminjamnya, sudah pernah pinjam buku dan membacanya. Ibu sini ya. Inilah satu bukti bahwa perang perpustakaan itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi tanpa kita repot jauh ke Jakarta, kita sudah bisa meminjam buku di Perpustakaan Nasional. Silakan manfaatkan ya. Di saat pandemi seperti ini terbatas untuk pergi, tapi kita masih punya kesempatan dengan fasilitas yang Anda miliki, mohon digunakan untuk hal-hal yang lebih positif. Silakan pinjam buku di sini. Kemudian ada yang ini nanti bisa di-download di HP ya, atau di PC juga bisa. Jadi saya tutup dulu screen. Ya. Mana itu? Oke, stop screen. Oke, ini untuk peminjaman. Nah, ini elipnya. Ini untuk elipnya. Nah, untuk elip berdirinya ini ya. Ini yang saya tadi sebutkan, bahwa koleksi perpustakaan yang berkota itu tidak hanya berbentuk cetak, tapi sudah dikembangkan dalam bentuk digital. Anda jadi punya hak juga untuk pinjam, tapi harus ada syaratnya, Anda harus mendaftarkan diri dulu. Ada syaratnya. Ini bisa pinjam buku seperti kita pinjam layanan normal ya. Dan cara mengembalikannya juga tidak perlu repot-repot, nggak usah. Karena tadi ada yang menanyakan, itu mengembalikannya di mana, ngambilnya di mana. Jadi kita tidak perlu bingung ngambilnya di mana. Nanti waktunya sudah habis, dia akan hilang sendiri. Gitu. Ini bisa hanya membaca atau bisa pinjam saja. Ini manfaatkan ini ya. Ini juga aplikasi bisa di download di PC atau di Android Anda. Silakan dimanfaatkan. Mungkin begitu Mbak Emi. Sudah cukup? Dilanjutkan dengan tanya jawab. Mungkin nanti ada yang ditanyakan. Silakan. Saya tutup dulu Mbak Emi ya. Iya, mau Bu. Ya. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita segera diberi kesempatan untuk bisa berinteraksi, bertemu tatap muka, dan Anda semua bisa memanfaatkan layanan kami. Dan saya yakin kalian sudah rindu ya untuk perpustakaan. Dan perpustakaan yang berkota itu sangat-sangat mendorong kalian untuk menjadi manusia yang literate. Salah satu buktinya itu perpustakaan di bulan September ada momen hari kunjung, itu mengadakan kegiatan yang ada kegiatan lomba resensi, lomba video kreatif itu yang inovasi terbaru, kemudian lomba duta baca, duta perpus itu silahkan dimanfaatkan ya. Di setiap tanggal 14 September itu ada momen-momen kebiar perpustakaan ya. Jadi monggo silakan, semua mahasiswa berhak untuk mengikutinya. Silakan dimanfaatkan. Jadi untuk menjadi manusia yang literate. Nah, jadi jangan lewatkan momen-momen untuk mengembangkan diri bagi mahasiswa. Sekian dari saya. Mohon maaf segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Imi selaku moderator untuk tanya jawab. Silakan. Terima kasih Bu Ulfa. Untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab.
kepada teman-teman peserta Zoom, kami persilahkan bisa chat, monggo. Oke, ini sudah ada yang masuk. Untuk pertanyaan silahkan sebutkan nama dan prodinya. Ya, ini sesi terakhir mungkin gabung dengan Pasca ya Bu ya, Pasca Sarjana nggih. Ya, ini Ya, saya mungkin kasih ada lagi beberapa. Jawa, HKI, terus kemudian iya, berikutnya Pasca. termasuk yang Pasca ya. Ada yang live streaming YouTube juga. Silakan yang nanti lewat YouTube nanti akan dihubungkan dengan kami oleh teman-teman dari panitia. Ya, ini ada yang masuk satu dari Dudiono Dion. Bagaimana cara membuat kartu perpustakaan? Apakah secara online atau bagaimana? Terus tanya juga cara masuk e-library. Itu pertanyaan pertama, monggo Ulfa langsung menjawab saja. Cara membuat kartu. Kartu perpustakaan di masa pelayanan normal itu setiap tahun di acara pendidikan pemakai itu nanti dikoordinasi oleh Posma, biasanya begitu ya. Jadi datanya itu nanti yang setor bukan setiap mahasiswa datang bergerombol ke perpus, tapi Posma yang menghandle gitu, dikumpulkan. Oke. Gitu ya. Sebelum buat kartu teman-teman, nanti di info penting, nanti saya akan sampaikan bahwa mahasiswa baru itu nanti input data mandiri. Ya, nanti di akhir nanti ada link-linknya yang teman-teman bisa klik saja dan diisi. Ya, jadi nanti biar data maba mahasiswa barunya terekam, nanti tata caranya saya umumkan di akhir. Ya, jadi sebelum membuat kartu, biar sudah masuk menjadi keanggotaan dan bisa akses lain-lainnya, walaupun kartunya belum jadi, kalau sudah jadi anggota itu bisa akses. Atau sambil nunggu KTM, sambil nunggu kartu perpus, yang penting keanggotanya sudah masuk, nanti bisa e-library dan bisa yang lain-lainnya. Itu ya teman-teman. Untuk pertanyaan berikutnya, cara menggunakan e-library. E-library. Ya, e-library tadi di pas materi sudah saya sampaikan ya, mungkin ini yang ketinggalan. Kalau saya buka lagi, ini ada di yang berapa ini tadi? Berapa tadi ya? Itu ada tata caranya. Nah, ini. Saya share lagi, Mbak ini. Nah, ini alamatnya, silakan dicatat. Untuk e-library itu tidak langsung bisa ini ya, nanti ya, jadi nunggu setelah registrasi, nanti ada notifikasi. Jenengan semua nanti nunggu notifikasi dari petugas admin bahwa kalau sudah aktif itu baru kalian bisa mengakses. Jadi nunggu, dan untuk diaktifasi nanti nunggu di hari kerja, jam kerja gitu. Jadi meskipun sudah mendaftar, sudah registrasi tapi belum ada notifikasi, berarti Anda belum bisa mengakses. Jadi nunggu dari pihak admin untuk mengaktifkannya. Gitu, silakan dicatat itu. Jadi sangat mudah ya. Buku.id download TCN Prokerto. Itu alamatnya. Ya, itu Mbak Emi. Itu alamat elitnya ya teman-teman. Kalian daftar dulu, nanti nunggu konfirmasi dari petugas. Nanti setelah dikonfirmasi baru bisa mengakses buku-bukunya, bisa lewat laptop, bisa lewat HP. Jadi untuk saat ini perpustakaan masih tutup. Kemarin sempat buka sebetulnya, tapi karena yang positif meningkat, akhirnya tutup kembali. Jadi kalau teman-teman butuh rujukan untuk saat ini, silakan aksesnya di e-library ya. Silakan download dulu, itu alamatnya, daftar dulu, setelah konfirmasi nanti baru bisa menggunakan, bisa melalui HP, bisa melalui laptop atau PC komputer. Itu ya teman-teman ya. Lanjut untuk jadi kalau e-library itu tidak tutup ya layanannya ya. E-library itu bisa, meskipun kita tidak membuka ya, tidak berkunjung, kalian tidak ke sini, itu tidak ditutup layanannya. Kalian tetap bisa pinjam koleksi yang elitnya itu ya, tetap bisa. Untuk menunggu aktivasi, notifikasi yang aktif atau belumnya itu nanti di hari kerja. Jadi kami akan mengaktifkan pendaftaran yang sudah Anda isi itu di hari kerja.
Jadi Anda tetap bisa mendaftar, tetap bisa meskipun kami tidak dibuka layanan gitu. Jadi tidak tutup untuk elitnya, tetap bisa meminjam koleksi di channel gitu, Mbak Emi. Ya. Oke, lanjut. Ada lagi pertanyaannya? Dari Luzi. Bagaimana tata cara pinjam buku online? Apakah kita dikirimin buku? Nah, itu kan. Atau kita meminjam buku e-book? Oke. Ya, mungkin itu bisa mewakili Bu. Saling sebetulnya pertanyaan saling berhubungan ini ya. Monggo Bu Ulfa. Iya, iya. Ya. Untuk yang pinjam buku online yang tadi di Elip itu ya, setelah mendapat notifikasi dan sudah diaktifkan keanggotaannya, Anda bisa meminjam, bisa sudah ada mau pinjam mau baca atau sudah tinggal klik, tinggal mencari buku apa yang Anda butuhkan. Itu tidak mengambil ya, itu pertanyaan yang sama tadi disampaikan. Jadi tidak mengambil, ya itu tersedia di HP Anda, di gadget Anda. Kalau di laptop ya itu baca di layar, jadi tidak perlu datang mengambil buku. Jadi digital ya, bentuknya digital, jadi nggak perlu ngambil dan tidak perlu mengembalikannya itu enggak. Nanti otomatis akan hilang ketika waktu jangka pinjam sudah habis. Yang kebetulan itu ini ada pertanyaan berikutnya ya, ada peminjaman maksimal ini Mbak Emi ya. Ini sekalian saya sambungkan saja. Batas maksimal untuk jumlahnya itu 5 eksemplar, 5 judul. Untuk waktunya itu 5, kalau untuk yang pinjaman langsung itu 7 hari, tapi di masa pandemi seperti ini, kemarin yang sempat kita buka layanan, itu jadi 2 minggu untuk menghindari intensitas kalian berkunjung ke perpus ya, karena memang masih masa COVID. Jadi yang tadinya 7 hari, kita kasih kesempatan selama 14 hari. Jadi begitu, maksimal 5 buku. Nanti kalau saat tanggal pengembalian itu belum dikembalikan, kita kasih juga keringanan tidak dikenakan denda di saat pandemi seperti ini. Sampai Oktober ini belum ada denda tidak dilakukan sampai tanggal 31 Oktober. Jadi nanti nunggu perubahan berikutnya. Jadi tidak berlaku denda ya, tidak usah takut. Begitupun kalau di yang online itu tidak usah bingung mengembalikannya, tidak usah mikir denda, itu otomatis akan hilang sendiri di data Anda. Gitu. Itu nyambung Mbak ini. Ya, ini nyambung lagi juga. Pada librarian login ada username dan kata sandi. Apakah itu setelah aktivasi oleh petugas perpus harus daftar dulu? Ya, itu username harus daftar dulu. Oh ya, silakan dilengkapi Mbak ini. Oke. Jadi yang mau Elip itu electronic library ya. Jadi bentuknya itu bukan buku tercetak, ya. Jadi bentuknya itu elektronik yang bisa diakses HP atau juga komputer. Ya ini sering berhubungan karena pertanyaannya. Jadi silahkan daftar dulu. Daftar itu komplit macam-macam, termasuk juga nanti ada password dan lain-lain. Nanti tunggu konfirmasi. Nah itu nanti formulir ya intinya dicoba dulu aja. Untuk lengkapnya nanti ada follow IG dan lain-lain. Ya. Gitu ya. Nanti di IG nanti ada petugas yang bisa dihubungi untuk daftar Elip dan lain-lain gitu ya, teman-teman ya. Ya intinya daftar dulu aja, nanti ada kok. Nanti ada passwordnya, nanti login-nya pakai apa gitu. Gitu aja. Download. Jadi untuk bisa masuk ke Elip itu harus dulu ya. Download itu aplikasi. Bisa HP, bisa laptop, itu aplikasi jadi harus download dulu. Itu mudah kok caranya. Jadi nanti kalau sudah berhasil pinjam itu Anda pegang HP bisa membaca buku yang Anda pinjam. Itu aplikasi ya. Sambung sama bawahnya. Mohon minta nomor ponsel dari petugas ya. Untuk nomor ponselnya, nomor teleponnya petugas yang bertugas di masing-masing, karena setiap staf itu ada tugas spesifiknya. Itu nanti ada di IG ya, teman-teman ya. Silakan follow IG. Nanti di situ ada petugasnya masing-masing. Jadi nanti ditangani spesifik. Misal Elip dipegang sama Bu Ayu, untuk wakaf dipegang sama Bu Eni, untuk aktivasi sama Bu Alfa gitu. Itu nanti ada di IG. Follow IG. Nanti di akhir nanti saya umumkan untuk IG-nya apa, FB-nya apa, YouTube-nya apa, karena kita ada channelnya semua.
untuk memudahkan teman-teman mengakses informasi pastinya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silahkan waktunya. Satu penanya lagi, karena nanti informasi penting setelah ini. Masih ada Silakan. pengumuman ya Mbak Emi ya? Masih ada pengumuman penting. Ya, silakan satu lagi boleh. Bila pinjam ternyata apa itu? Dari Kusnang. Ada itu Mbak Emi. Bila pinjam ternyata belum ada apa itu? Bila pinjam ternyata belum ada, bisakah perpus maksudnya- mengusahakannya? Oh gitu. Belum ada Mungkin bukunya. pinjam maksudnya. buku. Ya. Terus gimana mau pinjam? Maksudnya kalian Mungkin membutuhkan gini maksudnya. koleksi, Mungkin. tapi belum ada gitu. Oke. Apabila mahasiswa itu membutuhkan koleksi dan ternyata di perpus kami belum mempunyai, belum ada, itu kami akan menerima, biasanya itu nanti ke bagian pengadaan. Kok belum ada, nanti mau tugas. Nanti petugas itu tidak semata oh nggak punya, belum ada, tidak seperti itu. Tapi nanti kami akan mengupayakan. Oh ternyata memang ini dipakai untuk kuliah. Jadi nanti kami akan menyampaikan ke bagian pengadaan. Oh, ada mahasiswa yang membutuhkan ini, jadi bisa diupayakan. Kalau memang belum punya, gitu dan di pasaran masih ada, nanti kita upayakan untuk diadakan. Begitu ya. Tidak usah khawatir. Insya Allah seperti kemarin juga ada mahasiswa yang mencari kitab. Kalau nggak salah kemarin tafsir apa gitu, kebetulan dengan saya, jadi saya memang belum di lantai 3 belum punya, terus saya usulkan ke bagian pengadaan, alhamdulillah di ACC dan kami berikan. Jadi begitu ya. Asal begini tidak itu keperluan pribadi. Nah, keperluan pribadi yang ini, nah itu kami pertimbangkan juga. Apakah memang itu benar-benar memang memenuhi syarat untuk dipakai untuk menunjang perkuliahan. Begitu ya. Ya. Kami tidak hanya, artinya jawabannya tidak, oh nggak ada, nggak punya, tidak begitu. Begitu Mbak Emi? Oke, cukup pertanyaannya? Oke. Ya. Kami Kami sudah cukup. Sesi tanya jawab sudah selesai Mbak Emi? Ya. Yeah. Baik. Saya terima kasih. Kami monggo Bu Ulfa. Gimana? Sudah saya tutup. Habis saja, terima kasih atas perhatiannya dan kehadiran Anda untuk menyimak ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita ada manfaatnya. Selamat berjuang untuk mahasiswa baru dan mudah-mudahan kita nanti dipertemukan dalam kondisi sehat semua. Amin, amin, amin. Silakan Oke. Itu sesi materi dan tanya jawab. Untuk selanjutnya ada beberapa info penting ini karena kelanjutan dari tadi ya. Dari materi yang sudah disampaikan dari beliau Bu Ulfa. Info penting yang pertama, pretest pastikan sudah mengisi ya teman-teman semua. Linknya di chatroom dari awal sudah disampaikan untuk yang pretest. Yang selanjutnya adalah post-test. Post-test juga itu wajib diisi ya teman-teman ya. Linknya di mana? Silahkan di chat. Chatroom itu ada link untuk post-test. Silahkan diisi. Nah, setelah isi post-test, nanti ini saling terkait ya teman-teman. Ada tugas juga. Tugasnya untuk apa sih? Tugasnya adalah untuk input data keanggotaan perpustakaan secara mandiri. Jadi teman-teman untuk jumlah mahasiswa baru itu 3.300-an sekian sudah dengan pasca sarjana. Jadi silahkan, karena teman-teman nggak mungkin datang ke perpustakaan dalam kondisi yang seperti ini, karena kita masih tutup untuk layanan tatap mukanya, teman-teman bisa mendaftar ya, atau mengisi keanggotaan di tugas. Tugas itu untuk isi anggota. Alamat linknya juga ada di chat. Bagaimana tata cara ngisinya? Nanti bisa klik linknya, kemudian ada nama, ada NIM, dan lain-lain. Untuk nama yang mempunyai tanda petik atas, kayak Makrifah misalnya, atau Lu'ul, atau Arba'atun, gitu. Itu kan ada petik atas, yang nama spesial ada petik atas, nggak usah pakai petik, karena nanti kalau petik atasnya dipakai, nanti tidak bisa ke-save.
Untuk nama yang ada petik atasnya tidak usah pakai petik atas. Jadi lu'lu'ul ya lu'lu'ul gitu aja. Arbangatun ya arbaatun gitu. Gitu ya teman-teman ya. Itu untuk nama. Untuk NIM, pastikan NIM-nya tidak tertukar dengan temannya. Soalnya tadi ada beberapa yang sudah komplain katanya kok ini nggak bisa, ternyata double NIM. Kalau NIM sudah dipakai, terus kalian mau pakai dengan NIM yang sama, otomatis server menolak. Jadi pastikan NIM masing-masing jangan sampai tertukar. Itu NIM. Terus nanti ada upload foto juga. Foto maksimal 500 KB. Bentuknya, jenisnya, filenya adalah JPG. Ya, jadi di keanggotaan nanti otomatis ada fotonya. Jadi kalau mau cetak kartu nanti sudah ada fotonya teman-teman. Pastikan maksimal 500 KB dan jenis filenya JPG. Terus selanjutnya nanti ada prodi. Prodi, nanti ada prodi pasca sarjana dan sarjana. Nanti sama-sama PAI tapi beda. Untuk TPAI itu untuk S1, Tarbiyah PAI. Kalau pasca biasanya itu pakai PS. Pilih yang kalau pasca ya PS PAI, PS MPI. Ya karena ada MPI S1, ada MPI S2 gitu. Itu bedanya S1 sama S2. FUAH. FUAH biasanya sama huruf F. FUPA berarti FUAH perbandingan agama. Itu ya teman-teman ya. Nanti dicoba ya. Untuk diisi, langsung diisi saja. Nanti biar nggak ketumpuk sama tugas-tugas yang lain. Untuk pengisian tugas kami tunggu sampai pukul 24 ya teman-teman ya. Itu untuk akunnya, akun yang bisa kalian hubungi jika kalian mengalami masalah, misal ada sesuatu kendala, ada IG, IG-nya bisa kalian follow di @perpustakaan-IAIN-PWT. Itu IG-nya. Di FB, FB-nya adalah Perpustakaan IAIN Purwokerto. Untuk YouTube, channel YouTube-nya ada juga di Perpustakaan IAIN Purwokerto. Oke, saya ulangi. Untuk IG itu @Perpustakaan IAIN PWT, FB Perpustakaan IAIN Purwokerto, YouTube Perpustakaan IAIN Purwokerto. Oke, selanjutnya untuk bisa mengisi tugas, teman-teman itu kan harus nonton video-video tentang layanan. Ya, jadi di situ nanti di YouTube silakan dilihat ya. Ada video tentang profil perpustakaan, ada tentang proses layanan peminjaman dan pengembalian di tatanan new normal. Itu gunanya untuk apa sih? Gunanya nanti bisa untuk ngisi tugas, tapi untuk gambaran juga nanti jadi ketika kalian sudah masuk kuliah, kalian bisa meminjam tanpa bingung. Ya, jadi petugas itu terbatas untuk validasi. Misal datang absennya di mana. Terus nanti bukunya di lantai berapa? Di lantai 2. Oh, naik di lantai 2. Oh, nanti tata cara opak online katalognya bagaimana caranya, mencari bukunya bagaimana, setelah dapat buku nanti di-input, cara nginputnya bagaimana, itu kalian nginput sendiri. Setelah nginput sendiri baru kalian ke petugas untuk validasi buku yang dipinjam. Nah, itu gambaran layanannya itu ada di YouTube, silakan bisa ditonton. Terus ada video satu lagi, video tutorial peminjaman dan pengembalian, itu monggo dilihat juga. Itu ya teman-teman. Yang terakhir adalah post test. Silakan post testnya diisi juga. Jadi nanti komplit datanya. Ada data pretest dan juga data post test. Untuk link silakan di chatroom. Sebelum sesi acara ditutup, sebelum itu chatnya hilang, monggo bisa di capture atau di copy link-linknya. Jadi nanti bisa langsung dipraktekkan. Nanti setelah follow IG, monggo nanti mau ada kendala dalam e-library, itu ada nomor yang bisa dihubungi. Ya, saya rasa cukup untuk informasi pentingnya. Silakan kalau
menemui kendala, ada IG, ada FB, ada YouTube sebagai sarana komunikasi. Ya, semoga pandemi cepat berlalu sehingga kita dapat bertatap muka dalam kondisi sehat, dalam kondisi yang normal seperti sedia kala. Ya, waktunya sudah menunjukkan 14.30. Dari kami, mungkin teman-teman belum puas ya. Jadi gedung perpus ada 5 lantai, ada basement, lantai 1, lantai 2, lantai 3, sampai 5. Ini hanya gambaran awalnya saja. Silakan nanti ketika sudah mulai kuliah, main-main ke perpus. Apa yang kalian cari, apa yang kalian butuhkan, teman-teman cari, teman-teman butuhkan, nanti semoga kita bisa melayani dengan baik yang menjadi kebutuhan dari teman-teman semua. Dari saya, selaku moderator, apabila banyak kekurangan dan juga kehilafan selama menjadi moderator di sesi terakhir ini, mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ini, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung. Ya, 327 peserta. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat ya, Bu Lufah ya. Amin, amin. Ya, monggo linknya di copy. Kalau sudah di copy boleh live dari Zoom. Ya, acara sudah selesai teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih kebersamaannya dari pukul 13. Silahkan linknya di copy sebelum sesinya ditutup. Dan dikerjakan ya, jangan lupa keanggotaannya. Jadi nanti kalau ada apa gitu sudah gampang. Sudah menjadi anggota perpustakaan. Jangan lupa subscribe. Subscribe channel-channel YouTube. Follow juga ya IG-nya ya teman-teman ya. Nanti jadi kalau ada informasi penting langsung update. Sampai jumpa teman-teman semua. Ya, manfaatkan sosmed perpustakaan YIN sebagai sarana komunikasi. Bagi yang minta link, silakan itu linknya masih ada. Bisa di screenshot atau di copy link-linknya untuk bisa mengerjakan tugas. Ada post-test, ada tugas, ada link YouTube. Juga ada link materi. Ada link pemateri. Silakan itu komplit semuanya. Terima kasih semuanya. Pak Ahmad Sayadi.